2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 13. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya, firman ini berkata saudara, ya, ayat 14, dan jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jadi ini adalah jemaat perintisan dari Rasul Paulus, ya. Jadi Rasul Paulus bilang, kami mendengar, ya, bahwa dia bilang di antara kamu itu ada orang-orang yang, ya, tidak mau bekerja, ya, dan kami mendengar, Rasul Paulus bilang, bahwa di antara jemaat di Tesalonika itu ada orang-orang yang hidupnya itu tidak tertib, ya, tidak bekerja, tidak tertib. Saudara, kita ini dipanggil menjadi orang percaya, ya, tentunya kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka. Dari mana orang bisa melihat hidup kita sebagai suratan Kristus? Ya, ketika kita hidup dalam ketertiban. Kita ini tertib, ya, di dalam kita bertetangga, dalam kita bersosialisasi. Ketika kita ada dalam kehidupan bertetangga, ya, ada orang-orang lain yang memantau hidup kita, maka kita tuh harus hidup dengan tertib. Ya, contoh, ya, dalam rumah kita, kalau ada di satu rumah atau komplek gitu, ya, jangan sampai kita orang Kristen menjadi batu sandungan sampai dia udah larut malam masih nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, mengganggu ketertiban orang yang lain. Atau, ya, kita hidup gak tertib, ribut, berantem, ya, kedengaran sampai ke tetangga sehingga nama Tuhan dipermalukan. Bahkan di tengah jemaat Tesalonika, Rasul Paulus bilang ada orang-orang yang hidupnya tidak tertib dan tidak bekerja. Ya, biasanya saudara, orang itu kalau tidak tertib pasti, ya, tidak ada pekerjaan juga. Ya, karena dia tidak tertib itulah makanya dia gak mau kerja. Ya, dan orang yang tidak mau bekerja udah pasti hidupnya gak tertib. Ya, dihabiskan waktu hanya untuk minum-minum, merokok, mabuk, dan lain sebagainya. Karena itu Rasul Paulus bilang, ya, cuma orang-orang ini tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, dan hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Hidup ini begitu singkat untuk kita sia-siakan. Kita nggak tahu kita akan hidup sampai umur berapa. Tapi mari saudara, waktu Tuhan beri kita kesempatan hidup, ya, pergunakan itu sebaik-baik mungkin. Setidaknya jangan menjadi batu sandungan dalam keluarga, rumah tangga, dan juga bagi orang yang ada di sekitar kita. Ya, jangan sampai kita menjadi orang itu yang cuma menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Mari setiap hari kita itu introspeksi, Tuhan, sepanjang hari ini apa yang sudah aku lakukan yang itu berguna untuk Tuhan, berguna bagi sesamaku. Jadikan hidupku ini bermanfaat bagi orang lain, saudara. Ya, jangan sampai kita ini cuma menyibukkan, mengurus hal-hal yang tidak berguna, sibuk dengan perkara-perkara yang tidak berguna, tidak membawa hasil dan hanya membuang-buang waktu. Contoh, gosip di tetangga. Banyak ibu-ibu tuh yang suka, saudara, pagi gak ada kerjaan bergosip di rumah tetangga. Ya, ingat ya saudara, orang yang berpikiran besar dia itu suka bercerita tentang hikmat kehidupan. Ya, tetapi orang yang berpikiran menengah dia suka, ya, menceritakan tentang, ya, persoalan dalam hidupnya. Orang yang berpikiran kecil dan kerdil dia sukanya apa? Sukanya cerita kehidupan orang lain. Sukanya cerita orang, ya. Kalau sudah ketemu yang diceritakan si A, si B, si C, si D. Sehingga hidup kita ini menjadi tidak bermakna, tidak berguna. Bahkan kalau gosip itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Bertobat, ya. Rasul Paulus berkata di sana, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri.
Mari kita fokus hidup, tenang hidup kita, gak usah campuri urusan orang lain, gak usah bergosip tentang orang lain. Kerjakan saja apa yang patut kita kerjakan supaya hidup kita ini tidak menjadi batu sandungan. Ya kerjaannya cuma minta-minta uang, utang-utang kanan kiri. Karena apa saudara? Hidupnya tuh gak berguna. Ya coba kita mau kembangkan hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Rasul Paulus berkata di sana ya supaya kamu itu harusnya ya melakukan pekerjaannya sendiri dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ya nggak minta-minta sama orang, nggak berharap dari orang, tetapi makan makanannya sendiri dengan bijaksana bisa mengatur keuangan sehingga tidak berkekurangan. Ya makan makanannya sendiri. Ya jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ayat yang ke-13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Mari kita berlomba-lomba melakukan yang baik hari-hari ini supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Ayat 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Rasul Paulus bilang kalau ada orang-orang yang hidupnya gak mau berubah, gak mau bertobat, tukang gosip, gak kerja, kerjaannya cuma hal-hal yang ya tidak penting dan dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, Rasul Paulus bilang jangan bergaul dengan dia. Ya, tapi jangan anggap dia musuh. Bergaul itu apa? Tiap hari ketemu saudara. Bergaullah dengan orang-orang yang positif, yang akan membawa hidup Anda semakin positif, sehingga kita semakin maju imannya, bukan semakin mundur. Ya, dan dikatakan di sana, ya jangan bergaul saudara dengan orang yang gak mau berubah hidupnya. Ayat 15, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kita gak usah bergaul, tapi jangan musuhan. Maksudnya kalau ketemu tegur aja. Tapi jangan bergaul tiap hari ketemu. Bergaul itu artinya ketemu terus tiap hari, ikuti cara hidupnya. Dia gosip orang, kita juga ikut gosip orang, bertobat.